Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya diminta untuk analisis statistiknya. Saya kan cerita juga sama ya, pakai cerita juga. Jadi dulu kan saya mendalami pengukuran psikologi Islam. Itu bukan sesuatu yang dari dulu saya punya ya, bukan, nggak tahu-tahu begitu. Jadi kalau basic background pendidikan saya kan di psikologi Islam memang. S2, S3-nya itu di UIN Jakarta. Nah, kemudian ketika saya masuk UII, nah, ya ketika saya masuk UII, katanya di sini kan pengembangan psikologi Islam, katanya begitu. Nah, situ saya menemukan gap. Itu banyak buku-buku tentang roh, tentang jiwa, tentang apalah itu. Ya, ruh, akhlak, tazkiyatun nafs itu kan banyak. Tapi risetnya kok sedikit. Nah, itu ada gap. Saya melihat gap. Jadi antara kajian Islam atau Islamic Studies dan psikologi itu ada gap. Ya, ada gap yang besar juga sih. Kemudian saya lihat salah satu cara untuk konsep-konsep Islamic Studies ya, studi Islam, kajian akhlak, perilaku gitu-gitu kan ada di dalam kitab-kitab itu, tapi kok nggak ada risetnya gitu. Nah, ternyata gapnya adalah instrumen. Nah, situlah saya masuk memfokuskan diri untuk pengembangan alat ukur. Karena gap tersebut ya, sehingga saya mencoba-coba nyebur ke sana dan ternyata yang melihat ada gap tersebut bukan cuma saya, banyak juga. Mereka mencoba tuh membangun tawakal tuh bisa diukur apa enggak. Itu ada beberapa riset-riset di luar ya. Tawakal apakah bisa diukur, istiqomah bisa diukur apa tidak. Saya kesini-sini mirip-mirip gitu. Nah, udah bisa publish apa enggak kayak gitu-gitu kan, itu pertanyaan berikutnya. Apakah ya, empirisasi biasanya, empirisasi gitu-gitu publish apa enggak gitu kan. Ya bisa publish tapi nasional yang memang Journal of Islamic Psychology gitu-gitu terima, Jurnal Psikologi Islam tuh terima, bisa nasional. Kemudian di level internasional mau terima lagi gitu-gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan saya gitu. Apakah empirisasi empirisasi kajian-kajian Islam ini bisa diterima di internasional? Saya masuk ke Jurnal Teologi gitu, HTS di Afrika Selatan C1, ditolak, out of scope, jurnal scope itu, pokoknya ditolak, bahasanya halus lah gitu. Saya nanya, balas email, kenapa ditolak? Apakah jangan-jangan out of scope? Ya, out of scope gitu. Udah cepet kayak reject. Jangan-jangan masuk Islamic Studies sekalian kan? Jangan-jangan mau kan? Makin parah gitu. Di Islamic Studies saya masukin jurnal-jurnal, editor melihat sepele angka-angka itu. Dia punya pemikiran, implikasinya ke pemikiran, bukan ke angka-angka. Anda mendingan masukkan ke psikologi gitu. Tapi di psikologi juga drop juga, karena peristilahan-peristilahan yang digunakan juga nggak ada gitu kan. Tapi akhirnya saya menemukan jurnal tepat ya, namanya Journal of Religion and Health. Nah, ternyata saya dapat kata kunci gitu. Ketika kita mau masukkan artikel yang itu berbau agama, ya sekarang Journal of Religion gitu, yang ada kata-kata religion itu. Ini nggak mungkin nolak istilah-istilah religion dong, gitu kan? Nggak mungkin. Akhirnya saya masuk dan saya dapat review kan akhirnya. Setelah sekian reject dapat review juga. Termasuk saya masukin intellectual discourse itu pasti. Saya withdraw akhirnya. Satu nggak respon, terus editor in chiefnya namanya Daniel itu, saya cek dia nulis di situ 2 kali di volumenya itu. Editor in chief nulis di volume. Wah, makin gak bener, saya withdraw aja, saya statement withdraw, saya email, saya masukin OJS juga withdraw, saya gitu. Jadi memang itu juga tuh perhatikan itu juga gitu. Nah, itulah akhirnya ternyata berarti kata kunci kita ya, kalau kita mau integrasi, istilahnya integrasi Islam Science ya, mau nggak mau ya di jurnal-jurnal religion gitu.
religion and apa yang isinya. Nah, saya lihat isinya, saya cek isinya ternyata mirip-mirip juga. Banyak yang mirip-mirip. Oh, dia kembangkan ini, oh mirip sama saya. Ada optimis. Saya masukin, saya submit. Biasanya kalau out of scope tuh siang submit, malam reject. Biasanya gitu. Kalau di luar scope itu. Nah ini siang submit belum ada reject. Saya cek OJS review pending. Wah, pending berarti kan dipikirin kan. Baru 3 hari keluar revisinya banyak banget. Ini saya akan share juga revisi-revisi yang terbaru ya, kayak penelitian kuantitatif nanti. Nah yang pertama yang saya dapatkan itu ternyata ketika kita mempublish suatu artikel, biasanya dia akan minta metodenya kalau bisa sesuaikan dengan referensi ini gitu. Jadi metod statistiknya atau metodologinya dia akan minta, nanti saya pakai website Arab ya. Dia pakai ini suruh tolong ikuti ini gitu. Jadi memang di reviewnya itu dia suruh minta tolong pakai ini, tolong pakai ini, tolong pakai ini gitu. Meminta secara khusus dikasih judulnya gitu kan. Coba pakai ini gitu. Yang ini yang dianggap sebagai proper properly, reference properly gitu. Ya seperti itu lah reference properly kata dia gitu kan. Nah dalam keadaan kayak gitu kan kita iya selama oke gitu kan. Belum masih proses ini, masih berjibaku gitu. Seperti itu metode ya. Nah kemudian kalau saya biasanya pertama sampel size ya. Selama saya publish di Q, Q3, Q4 ya, 3, Q4, nggak pernah saya Q2. Kalau yang nanti mau ini Q1 ini, yang religion and health ini. Tapi pengalaman saya itu, memang sampel saya nggak pernah sedikit. Sampel saya selalu besar. Sampel saya bisa di atas 500 gitu. Sampel saya selalu besar. Sekalipun tidak pernah dengar sih ditolak gara-gara sampel size gitu. Saya nggak tahu ya, tapi saya selalu besar karena sampel size itu nanti berpengaruh sama pilihan metodenya. Jika sampel size kecil, pilihan metodenya sedikit. Gitu. Tapi tadi prosuban PLS ya, PLS kan itu bisa small sample size bisa small sample size. Ya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita penelitian kuantitatif kan kita perlu instrumen A, B, C dan D segala macam. Itu ternyata editor itu sangat memperhatikan kualitas instrumen itu gitu. Atau bagaimana jaminan kita bahwa instrumen yang kita gunakan itu tidak terkontaminasi gitu. Ini istilah apa namanya? Scale contamination, problem of scale contamination. Gitu, terkontaminasi nggak? Gitu. Itu sering terjadi gitu. Ditanyakan gitu, apakah skala itu terkontaminasi? Gitu. Nah itu yang isu-isu terbaru tentang problematika skala itu harus kita jawab gitu. Kalau dulu kan cuma alfa perubahan kan, alfa perubahan nggak tahu lah istilah alfa perubahan kan sekian. Ternyata sekarang nggak bisa gitu doang. Terus buktikan bahwa tidak terkontaminasi. Dikasih, tolong baca referensi ini. Oke, nggak apa-apa, jadi pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru tentang skala itu menarik sekarang itu. Jadi istilah tautologi. Tautologi itu misalkan Pak Subhan Pak Hasbi menghubungkan A dengan B gitu. Misalkan menghubungkan religion and mental health. Tapi di religion itu ada kata-kata saya merasa tenang, saya merasa damai. Lah itu kan indikator-indikator mental health. Indikator yang sama di dua ukuran yang berbeda gitu ya. Nah, itu sama dengan katanya orang itu kalau terbukti ada berhubungan, Anda sama saja mengatakan orang yang tinggi mental health-nya akan punya mental health yang lebih baik. Kan logikanya nggak bisa dong gitu. Namanya tautologi gitu. Dirinya menghubungkan dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah itu ini apa namanya diisukan oleh terbaru tuh ada isu itu gitu ya dalam instrumen gitu kan. Dalam instrumen gitu. Nah dalam riset-riset di Indonesia sama gitu. Saya ngelihat gitu kayak kemarin ada yang develop tawakal atau apa gitu.
bagaimana mengukur tawakal. Tapi di dalamnya ada bersyukur, ada bersabar. Nah, ini nggak mengukur tawakal apa yang lain. Gitu. Itu kontaminasi namanya. Bagus ya, isinya bagus ya, sama pasrah pada Allah bagus. Tapi dalam istilah ukuran terkontaminasi. Terkontaminasi. Nah, saya rasa prodi Ilkom atau HI, saya nggak tahu ya, mungkin bisa atau tidak ya. Nanti saya akan tunjukkan nih, kayak misalkan nih, dua negara ya, jangan-jangan bisa jadi HI nih, model dua negara ya, nanti. Sebenarnya memungkinkan untuk penelitian-penelitian dengan pengukuran psikologi selama ada manusianya dan ada perilakunya. Itu sangat memungkinkan. Pak Sulkan kan udah join sama kita untuk proyek eksperimen tuh. Ya, intinya media kan, yang dipapar media. Eksperimennya pakai eksperimen psikologi kan, gitu. Jadi sangat memungkinkan, gitu ya, sangat memungkinkan. Ya, nah, oke. Kemudian ini yang pengalaman saya, analisis apa yang saya pakai di jurnal-jurnal. Pertama pemodelan, Prof. Subhan jadi nunjukin juga. Pemodelan ini ada dua negara menghubungkan antara perilaku menolong, ya kan, perilaku menolong, kebahagiaan dan ketenangan. TKS-nya ketenangan, tatmain qulub, ya. Gede itu dah. Nah ini. Jadi ini menarik nih, dulu pas saya bikin model ini saya disalah-salahin sama rekan dosen di sini lah. Pak, nggak boleh Pak begini Pak, modelnya kok beda gitu. Modelnya harus sama, dua negara harus modelnya sama. Saya bilang beda culture akan beda dinamika gitu. Itu ini saya, paradigma saya. Tapi kata beliau, tapi nggak boleh. Modelnya harus sama dua negara. Yang satu modelnya fit, satu tidak fit misalkan. Saya bilang enggak, gitu. Masing-masing negara, masing-masing culture jangan-jangan punya dinamika psikologis yang berbeda. Saya nekat aja, saya bikin kayak gini. Kalau Indonesia tuh begini. Jadi Indonesia itu kebahagiaannya datang dari ketenangan hatinya, ya, dan perilaku menolongnya, gitu kan. Perilaku menolong itu membuat bahagia, itu pun dari beliefnya. Kan ada kata kan beliefnya, dengan happiness dia. Jadi nggak semua perilaku menolong itu bisa bikin bahagia. Yang bikin bahagia orang Indonesia adalah beliefnya gitu. Jadi dia belief, dia punya keyakinan kalau saya nolong nanti rezeki saya nambah. Ya saya nolong nanti saya akan tolong lagi. Itu yang bikin dia bahagia, bukan behaviornya, bukan jumlah uangnya, bukan. Ya kan? Nah, tapi di Cina, ini hati yang tenang itu nggak bikin orang bahagia gitu. Justru menolong saja udah, menolong secara overall itu yang membuat dia bahagia gitu. Kalau di Cina gitu kan, hati yang spiritual, calmness ya, ketenangan spiritual itu nggak berarti di sana. Gitu loh, kan itu kan kalau mungkin ya, kalau HI kan melihat dua negara ini dengan ideologinya, culture-nya cocok gitu kan kira-kira. Kita spiritual banget kan gitu. Kebahagiaan itu sangat spiritualistik di kita gitu kan. Happiness-nya sangat spiritualistik, belief kan. Ya, tatmain qulub, hati yang tenang, spiritual calmness sangat pengaruh di Indonesia. Di Cina itu nggak pengaruh apa-apa, ya kan? Nggak pengaruh apa-apa sama happiness gitu. Gak pengaruh apa-apa. Nah, jadi bisa dibilang Indonesia itu spiritualistic happiness, Cina itu ya mungkin behavioristic happiness, bisa dibilang gitu kesimpulan umumnya. Nah, ini siapa yang ngajarin saya begini, nyoba-nyoba begini, nggak ada, saya mau berpikir gitu sendiri aja gitu. Bahwa dinamika hubungan antar variabel di satu culture dan culture-nya bisa berbeda gitu. Saya masukkan ini nggak dipermasalahkan sama editor. Sama reviewer pun nggak dimasalahin, terus ketiga gitu kan, terus jurnal ketiga gitu. Jadi mungkin pelajaran yang bisa diambil adalah mungkin Bapak Ibu boleh berkonsultasi dengan rekan gitu ya. Cuma yang tertiga adalah logik ya. Kalau memang logik kita benar, disalah-salahkan pun ya nggak usah takut gitu. Ya, ini cara saya disanggap salah, tapi saya anggap kayaknya bisa ya, kayak masuk akal gitu kan. Masing-masing culture dinamikanya berbeda, modelnya pun berbeda. Seperti itu, akhirnya saya uji di kedua negara. Nah mungkin kalau dari HI kan bisa main gini-ginian gitu ya. Ya. Bisa main, karena judul saya kan comparative study kan, between ya kan, model ini between Indonesia dan China gitu. Nah mungkin kayak gitu-gitu bisa jadi kerjasama ya antara psikologi dan HI. Cuma yang bedanya ambil sampel aja gitu ya.
biasanya nulis nggak pakai sampel jadi ada sampel ya. Biasanya nulis jadi pakai ngambil sampel segala gitu kan. Gitu ya jadinya. Nah ini contoh ya pemodelan. Nah kemudian tadi tentang model, pakainya pakai aplikasi, ini juga penting. Aplikasi yang dipakai itu apa? Kata orang, saya pernah di review siapa ya? Di review di internal lah, di internal. Oh harus pakai Amos, harus pakai Israel, gitu-gitu lah. Ternyata enggak, ini saya pakai Shiny yang di website-website itu, yang di generate di website, saya pakai itu, bisa-bisa aja. Gitu loh, jadi kadang-kadang gitu. Kita terpengaruh, oh namanya aplikasi harus SPSS Amos, harus MPLS, harus apa gitu. Ini saya aplikasi gratisan, open source, dan itu di generate di website. Dan saya statement di dalam jurnal tidak ada persoalan, gitu loh. Jadi memang aplikasi sama aja gitu. Kalau dalam statistik itu istilah estimator yang penting. Dia pakai estimator apa gitu kan? Itu kan namanya aplikasi sama. Estimatornya sama ya sama ya, berbagai aplikasi gitu kan. Jadi memang ternyata ini banyak salah kaprah di dosen-dosen. Kita harus punya lisensi, gitu. Padahal nggak pernah ditanya itu. Aplikasi statistik harus ada lisensinya kan gitu, ya kan? Terus ini nggak bagus nih aplikasi, nggak pernah dipersoalkan itu. Gitu, nggak pernah dipersoalkan. Selama ini saya nggak pernah dipersoalkan, gitu kan? Ya. Karena menurut saya, karena saya dulu pernah S1-nya double degree komunikasi penyiaran Islam ya. Saya belajar juga tuh message, sender, segala macam pesan, segala macam teori effect, user gratification, itu saya dulu belajar waktu S1 double degree-nya di komunikasi penyiaran Islam gitu. Dan saya melihat komunikasi itu eksperimentasi banget sebetulnya di psikologi gitu kan. Eksperimentasi banget. Kan teori effect aja ya pakai kan. Itu sangat-sangat eksperimentasi gitu. Jadi mungkin Mas Sulkan misalkan udah kerjasama sama kita nih bikin riset eksperimen, ya mungkin kedepannya bisa ada follow up juga tuh, terus menerus lah kalau bisa gitu, ya kan, terus menerus gitu ya. Nah, tentang hoax ya, berita hoax ya mereka eksperimentasi ke orang, berita hoax itu reaksinya gimana gitu kan. Oke, nah pengalaman saya ini sebenarnya saya join sama Bu Hazila juga ini hasilnya ini jurnal Q3. Terpenting dari tentang eksperimen itu adalah grafik. Nah, ini. Jadi jangan cuma ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, ada perbedaan grup eksperimen, grup kontrol. Enggak, grafiknya, visualisasinya. Simpel gini aja oke gitu. Menggrafik sekedar grafik, oke. Gitu. Ada peningkatan yang kelihatan kan ada improve kan ke atas. Gitu. Udah gitu kan. Tapi saya menyarankan, nah ini saya punya. Ini sekalipun cuma Sinta ya, tapi grafik saya nggak pernah dipersoalkan kalau saya bikin grafik kayak gini. Grafik ini saran saya ketika bikin riset eksperimen, grafik itu benar-benar harus mencerminkan keseluruhan hasil riset ya begini gitu. Box risetnya ini sekedar melihat perbedaan orang sebelum mendengar Quran dan setelah mendengar Quran, stresnya turun apa enggak gitu. Cuma itu simpel gitu risetnya. Kasih dengar Quran, stresnya turun apa enggak. Dan kalau komunikasi kan tinggal aja kasih dengar ceramah Jokowi gitu kan, menambahkan stres. Ya kan tinggal dipapar dengan ya itulah barang-barang media kan, paparan lah dipapar. Ini kan sama eksperimen gitu. Ini sebenarnya hasilnya menarik ya. Ternyata perempuan dengar Quran stresnya turun, laki-laki dengar Quran stresnya naik. Stresnya naik ya kan. Yang mel itu yang biru naik ya. Level stresnya. Perempuan biru turun, kayak ungu kan. Yang laki-laki naik gitu. Kok bisa naik gitu kan? Nanti ada Prof Markus di sini yang pembuat alat ini tanya. Karena laki-laki itu kognitif. Perempuan itu afektif. Perempuan diperdengarkan itu direnungin. Laki-laki dipikirin ini apa maksudnya itu ya. Jadi dia kognitif jalan gitu. Dibaca ini apa maksudnya, terlalu difikirkan gitu, bukan direnungkan, bukan diresapi. Kata-katanya selantunannya itu bukan, tapi malah dipikirin gitu. Makanya gak heran kalau di media sosial
sobat ya. Itu banyak ya, mungkin ya kalau kita lihat penghujatan agama gitu di media sosial, misalkan dengan apa namanya, dengan ayat ini kok gini, ayat apa namanya, huzwa, istihza apa, ngolok-ngolok ayat Quran. Kok bisa orang ngolok-ngolok ayat Quran gitu? Jadi ayat Quran itu dijadikan objek tekstual aja. Ayatnya gini, aneh ayat aneh dibilang, diposting di medsos misalnya. Jangan-jangan itu ada bias gender, Mas ya. Jangan-jangan itu laki-laki pelakunya gitu loh. Karena laki-laki memperlakukan barang spiritual seperti objek kognitif gitu. Kalau perempuan memperlakukan barang spiritual jadi objek afektif. Jangan-jangan seperti itu ya, itu menarik ya. Sama soal poligami. Giliran ayatnya oke deh. Oke, ini barang-barang kognitif kan, gitu kan? Jadi barang-barang kognitif ayat ini gitu. Mungkin ya itu, mungkin. Oke. Ini juga sama ya. Nah kemudian Pak itu kalau cuma sekedar dengerin Quran kan karena suaranya enak, ya kan? Musik juga gitu kan, suara enak juga, jangan-jangan karena efek suaranya aja enak. Saya bikin eksperimen berikutnya, musik sama Quran. Kita nggak juga gitu. Ternyata yang lebih merelaksasi itu Quran ternyata. Ini kelihatan nih, yang hijau ini diperdengarkan Quran, yang kuning diperdengarkan musik. Ya, ternyata Quran turun. Kita pakai sensor di kulit, bukan pakai angket, pakai sensor. Gitu, nggak usah bohong ya. Dilihat ada kan, pakai sensor di kulit turun dengan Quran, dengan musik enggak. Gitu, enggak turun. Ya, lihat datar lah yang orang itu datar. Nah dalam pembuatan grafik saya selalu bikin seperti ini. Ada boxnya, kelihatan ya. Kayak hijau ini kan sampel berkumpul di sini kan. Hijau ini, nah turun ke bawah. Ya, posisi sampelnya turun. Gitu. Sementara yang kuning, posisi sampel nggak berubah, bahkan malah bervariasi. Ada yang turun, ada yang enggak. Gitu. Tapi kalau yang Quran hampir turun, hampir geser ke bawah, gitu kan. Nah itu untuk melihat seperti itu grafik macam ini sebetulnya. Gitu kan. Baru saya tambahin min score-nya, efeknya berapa, ya itulah tambahan gitu ya. Itu seperti apa? Tentunya eksperimen seperti itu. Mungkin HI, apakah bisa dibikinkan eksperimen? Saya tuh pernah lihat eksperimen tentang rasisme itu. Rasisme, jadi eksperimen yang menarik ya. Apakah orang ketika dihadapkan kepada orang di ras yang berbeda, apakah akan diperlakukan dengan sama? Jadi rasisme itu bisa menjadi bahan eksperimen ternyata. Dan dia cuma pakai mainan di online, cuma oper-operan bola gitu, kemudian ditukar orangnya sama orang kulit hitam. Gitu. Dan ternyata sudah di sekian sampel si orang kulit hitam nggak dioper bola lagi, si yang disubstitusi pemainnya itu nggak dioper lagi. Jadi rasisme itu bisa diukur dari apa namanya, alienisasi sebenarnya. Apa? Saya nggak tahu istilah. Yang mungkin yang mendalami rasisme gitu, mengalienkan orang atau mengasingkan orang gitu. Kan kita bingung ya, ini cara cerdas ya, kayak gimana sih cara kita ngukur seberapa orang rasis ya, atau mengasingkan orang. Tapi dengan eksperimen ini simpel. Semakin dia nggak dioper bola, berarti dia diasingkan gitu. Dan dia hanya oper ke teman-temannya gitu. Jadi cuma sekedar main passing bola itu bisa mengukur rasisme. Nah itulah pengertian eksperimen gitu, kerennya gitu. Itu jurnalnya lebih, jadi mungkin bisa-bisa aja gitu kan, isu-isu rasisme, isu-isu terorisme gitu. Coba aja masukin yang pemain yang jenggotan gitu kan. Nah, apakah akan dioper bola lagi kan gitu-gitu lah. Jenggotan kayak gamis gitu kan. Reaksinya gimana gitu kan. Gitu kan? Oke, yang isu Islamofobia adalah Islamofobia misalkan orang dengan dandanan Arab full gitu, ya kan, Islamofobia dihadapkan pada dia, itu kan ada reaksi psikologis sebetulnya. Itu bisa diukur pakai EEG, pakai apa, pakai skin conduction gitu, heart rate, itu bisa diukur itu. Ya kan, terus ganti orangnya orang barat, style barat, itu bisa berbeda reaksinya, dan itu bisa jadi riset gitu. Kalau diseriusin gitu ya. Mungkin ya karena kita beda jurusan, jadi siapa tahu ya bisa kayak gitu lah. Bisa kalau iya, saya mau komunikasi. Iya, saya mau masukkan udah proyek yang eksperimen itu kan, eksperimen berita hoax itu loh.
yang Pak Bagus itu, berita hoax gitu kan, itu kan psikologis banget, orang percaya kan berita hoax itu kan. Jadi apakah iklan-iklan di TV stop berita hoax, apakah itu efektif lagi itu kayak gini? Ya kan, gitu kan. Gapnya kan sudah ada gitu. Ya. Oke, ini eksperimen tadi udah, model udah, kemudian pengembangan alat ukur ya, pengembangan alat ukur. Nah, ada gap yang sangat ini ya. Di dalam pengukuran psikologi itu sama kayak Bapak Ibu misalkan ya bikin soal ya, bikin soal kuliah nih, UTS nih, kan ada bobotnya kan, nomor 1 bobotnya sekian, ya kan? Mana lebih susah kan kita bobot lebih banyak dong. Tapi di alat ukur psikologi itu tidak terjadi kayak gitu, semua item dibobot secara sama. Ya, sangat setuju kan 5 Likert scale kan? 5 dapat 5 poin. Padahal item nomor 1 pertanyaannya saya sholat wajib 5 waktu 5. Saya sholat sunnah setelah sholat wajib kan nggak semua. Kalau 5 kan nggak sama dong, kan lebih susah kan sholat sunnah itu kan. Tapi dibobot dengan sama. Nah, jadi untuk jurnal-jurnal psikometri terbaru dia menuntut pembobotan tuh harus itu weighted apa itu misalnya terbobot ya, weighted score. Jadi orang diukur pakai angket itu nggak boleh asal total aja, dia harus terbobot, weighted. Dan itu tekniknya ada. Nah ini menuntut sekarang itu cara teknik seperti yang disebut IRT, item response theory. Jadi setiap item itu punya bobotnya sendiri-sendiri. Dituntut seperti itu. Jadi advance-nya lah. Nah ini contoh yang saya maksudnya, ini jurnal Scopus belum key ya, jurnal Win ya, udah Scopus tapi belum masuk kuartal, tapi impact faktornya udah 1,3 mas, cek 1,3 seperti itu. Jadi itulah ya contoh-contoh ya. Terakhir dulu mungkin kalau kita di kelompok alat ukur cuma sekedar alfa perubahan sekian, ya kan, alfa perubahannya sekian 0,7. Sekarang ada yang advance gitu, kita harus uji dengan macam-macam. Nah ini yang terbaru nih yang disebut dengan nomological validity. Jadi bagaimana alat ukur itu berhubungan dengan alat ukur lain dalam satu hitungan, dalam sekali hitungan, ya kan? Kan dulu dipisahkan, kita ini korelasi dengan A dengan B, A dengan C, A dengan D gitu kan, A dengan E dengan apa? Satu tuh. Nah sekarang menuntut dia nomologis. Nomologis itu artinya nomologis itu artinya bertautan satu sama lain, nomologis ya, dalam sekali hitungan. Nah ini salah satu prosedur baru ya. Nah yang baru-baru ini biasanya rentan diterima, bukan rentan tolak ya, rentan diterima oleh editor biasanya gitu. Tapi kalau kita cuma simpel-simpel aja gitu kan, pasti akan reject. Alat ukur cuma nyari peromba alfa, ya reject pasti itu nggak mungkin juga. Bahkan cuma EFA, CFA aja, kemarin Burata kan masuk ke JP3I cuma, padahal CFA loh, CFA model juga kan, model alat ukur. Itu pun hampir tidak terima gitu. Di review tolong jangan cuma CFA, tolong ada IRT-nya, teori modernnya. Jadi CFA itu bisa dianggap tidak modern gitu. Ya akhirnya ke saya juga gitu kan, akhirnya bantuin juga, akhirnya sekarang publish juga. Cuma saya nggak author gitu kan, cuma bantuin gitu aja. Ada rasnya dikit. Jadi memang kebaruan metode juga perlu gitu. Saya nggak yakin kalau kita bikin riset mediator variabel A di mediasi B ke C terus publish internasional, saya nggak yakin bisa gitu. Mungkin. Atau moderator itu saya nggak yakin bisa untuk publish di internasional, nggak yakin saya, gitu, nggak yakin banget saya. Bahkan di kompleks ini ada moderated mediation, ada itu, moderated mediation ada lagi. Tapi ternyata di jurnal-jurnal itu dia tidak melihat itu, nggak peduli. Maka saya lihat kadang-kadang di jurnal-jurnal internasional simpel banget, cuma regresi aja, ya regresi, tapi implikasinya itu loh yang ini, implikasinya luar biasa gitu. Kadang-kadang kita rumit-rumitan tapi nggak ada implikasinya gitu, itu yang agak sulit begitu. Ini sudah sederhana tidak ada implikasinya, udah reject gitu. Ya kira turun-turun di cinta gitu kan. Jadi memang perlu gitu ya. Dan ini
Saya menggunakan aplikasi yang dari Jamovi, yang free itu, bukan aplikasi yang Amos apa, Jamovi aja gitu, pakai Jamovi, gitu. Bisa. Pakai sintaks, nanti bikin pelatihan ini. Gampang kok, cuma bendera-bendera gitu doang. Tapi ini buatan doang, analisis alat ukur aja. Ini salah satu bagian. Jadi bukan ini doang, hasil banyak, ini salah satunya. Mungkin ada 6 temuan, ya salah satu temuannya ini. Gitu. Nah itu kayak gitu, jadi untuk develop alat ukur, Bapak Ibu, kita nggak bisa cuma alpha probable sekian. EFA, CFA, ini, konvergen, ada 6 atau 7 itu saya bikin. Iya. Nah itu rentan diterima itu. Padahal saya mau ngembangin itu, Muroko pengen nyoba. Iya. Dan saya kalau udah bikin, Muroko bisa nanti kita gini. Saya minta dulu orang alat ukurnya dulu. Ya, makanya. Saya selalu kalau submit alat ukur itu alasannya bukan metode yang terlalu sederhana, nggak masuk scope, itu gitu, nggak masuk scope. Bahkan ada yang ini bukan editornya bilang ini bukan karena kualitas artikelmu ya, karena nggak masuk scope aja gitu. Mungkin kalau kamu ke jurnal ini lebih cocok gitu loh. Ada yang begitu, jadi memang. Nah itu pertama. Coba gimana, misalkan development of syukur scale. Jurnal mana menerima gitu. Nah, makanya saya bilang saya kebetulan nemuin jurnal ini. Memang kadang-kadang kalau orang lain ya. Nah ini haram ya. Nah, ini Journal of Religion and Health. Ini jurnal yang menerima istilah-istilah Islam. Apa namanya? Journal of Religion and Health. Oh, iya. Ini mau menerima istilah-istilah Islam. Apalah istiqomah lah, berarti menerima istilah-istilah bicara. Kenapa? Muroko bisa. Nah ternyata saya cek siapa editornya itu, saya spill ya, kalau kita cek starting. Dia memang banyak proyeknya di pengukuran religion and spirituality. Oh ternyata cocok-cocokan juga sama editor kan? Editor nggak cocok ya enggak. Akhirnya ini hasilnya. Mana ini? Nah ini revisi banyak banget. Ini kan banyak revisi. Nah, ini orangnya nih. Ini jurnal tadi. Ini orangnya nih. Lindsay B. Kelly gitu kan. Saya ketemu orang ini dan saya lihat memang dia fokus juga banyak proyek juga pengembangan alat ukur agama, spirituality and religion. Di situ dia develop banyak bikin prosedur segala macam. Jadi memang ya kebetulan aja ketemu jurnal ini, kebetulan. Dan kebetulannya itu pas lagi setting Springer muncul di bawah tuh. Mungkin artikel yang dilihat sama kamu gitu kan suka muncul ya. Saya klik kok judulnya bisa judul tawakul segala macam kok bisa gitu kan. Saya cek. Buat saya cek di dalam banyak kayak gitu. Istilah-istilah agama. Nah, saya berkesimpulan ternyata kalau jurnal ya religion ya namanya juga jurnal religion kan. Maksudnya dia menolong istilah-istilah agama kan nggak mungkin. Kira bisa tembus gitu kan. Nah ada juga jurnal-jurnal lain pakai istilah religion kan, religious study. Kok saya nggak terima, memang skopnya. Skopnya dia maunya religious study bener-bener religious study gitu. Bukan psikometrik gini. Jadi stalking paper-paper sebelumnya itu penting juga. Saya stalking semua tuh. Berapa sih yang mirip sama saya? Banyak yang mirip gitu. Ada gitu kan. Nah itulah yang saya alami selama ini ya. Gitu. Jadi itu ya tadi saya simpulkan pertama pemodelan yang saya udah terima tuh analisa yang bisa dipakai atau yang saya bisa pakai pemodelan, kemudian eksperimen. Nah eksperimen juga jangan cuma pre-post gitu kan. Ya pre-post pun saya split gini, saya suka split by gender, by apa gitu loh. Ya ini saya split by gender nih, ini by gender, saya split gitu. Jadi ada nggak cuma pre-post lah gitu loh. Nah, ada by gendernya, sebenarnya ada lagi tambahannya variabel lain di split by variabel lain gitu. By group juga. By group. Ada yang baik dia dengar karena khusyuk dan tidak khusyuk ada juga di dalamnya di jurnal saya. Sehingga supaya nggak terlalu sederhana, ya kan? Tapi juga kadang-kadang gini, biar nggak sederhana kasih tambahan juga nggak relate kan? Jangan sampai juga gitu. Kita kasih tambahan yang relate gitu kan, yang ada dasarnya gitu.
Kemudian untuk pengembangan alat ukur biasanya dituntut untuk IRT, ya, atau metode-metode terbaru, ya kan. Dan kemudian terakhir tadi ya juga ya, ini salah satu metode terbaru ya. Pemodelan juga sebetulnya ini sama kayak SEM kan. Nah, dalam istilah alat ukur SEM itu ya ini nomological validity namanya, istilahnya gitu, seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan suatu saat bisa ada kolaborasi ya antar jurusan ini kan, atau prodi mau fakultasnya pisah kayak mau gimana kayak, ya kan nggak masalah juga kan. Rating D-nya sedikit bikin lagi nggak apa-apa, kenapa? Bisa aja ya. Aman Pak Puji. Aman aja. Aman Pak Puji. Insya Allah. Dan Catatan dulu kan dibukakan. Ada Pak Dekan yang Ya kan nanti tinggal janjian tetap aja. apapun fakultasnya tetap Pak Puji. Kan sementara yang Eversin nebeng dulu sama Pak Puji juga kan. Kayak yang pernah saya bilang kan Pak Puji. iya betul. Iya betul, itu harus selalu kolaborasi. Yang kita juga kolaborasi ada juga Pak, tim sepak bola. Nah itu kita nggak ada orang nggak yang bisa ini. Kolaborasi itu. Tim sepak bola ya habis itu ya. Gak usah dimatiin sepak bola. Semuanya ada olahraganya. Koalisi nih koalisi. Coba aja. Enggak, apa? Serbia Montenegro itu. Tim masih ada Serbia Montenegro. Gabung. Jadi dua negara jadi satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rusdi, ini tadi insight-nya insightful ya. Jadi undangannya tadi perlu ditegaskan ya, undangan kolaborasinya. Kalau saya tadi lihat jurnal springannya tadi, ini Journal of Religion and Health, ini memang masuk ini karena text and eclectic approach. Jadi emang menerima pendekatan yang eclectic, jadi pasti masuk ini. Jadi pasti banyak jurnal kayak seperti ini ya. Terima kasih Pak Rusdi.